kembali lagi ke Kadif Humas Polri, Pak Dedi. Jadi modus karantinanya banyak, permainan karantinanya banyak, kemudian juga pemain-pemainnya diduga banyak. Bukan hanya oknum-oknum kecil-kecil, tapi mungkin jamaah ini Pak Dedi. Jadi untuk mengatasi persoalan yang banyak seperti ini, mampukah dari kepolisian bergerak cepat dan tepat sesuai dengan instruksi Presiden? Ya Mbak, tentunya komitmen kami solus populi supreme legisto. Keselamatan masyarakat adalah hukum yang tertinggi. Dalam waktu tidak terlalu lama, tim akan melakukan klarifikasi terkait menyangkut masalah peristiwa tersebut terhadap beberapa pihak. Dari hasil klarifikasi tersebut nanti akan dilakukan asesmen oleh pihak tim dan tim nanti akan melakukan tindak lanjut. Apabila menemukan suatu peristiwa pidana, maka akan ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan. Dari penyidikan tersebut pun nanti apabila diketemukan alat bukti yang cukup, maka ditetapkan sebagai tersangka kepada orang-orang yang memang terbukti melakukan pelanggaran terkait menyangkut masalah kekarantinaan tersebut. Ini komitmen kami, Mbak. Dan kami tidak akan segan-segan menindak siapapun yang terbukti terlibat terkait menyangkut masalah pelanggaran kekarantinaan dari hulu sampai ke hilir. Oke. Ini komitmen dari Bapak Kapolri seperti itu, Mbak. Baik, Pak Dedi, kita nantikan ya eksekusinya seperti apa. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa segera, Pak, ada nanti tersangka-tersangkanya dengan harapan ini bisa memberikan efek jera bagi yang lainnya. Terima kasih, Kadif Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo telah bergabung bersama kami di Kontroversi. Mbak Anis, Anda cukup yakin dengan langkah-langkah yang akan diambil oleh kepolisian nanti ini betul-betul bisa menumpas mafia karantina? Ya, saya kira harus dikawal ya, polisi bergerak gitu ya. Tetapi pada prinsipnya saya setuju dengan Matthew tadi, ini ada soal transparansi ya, dugaan korupsinya kuat sekali gitu dan pemainnya banyak jamaah tadi ya, menurut saya ya harus dilihat satu-satu gitu, membuat mapping sehingga terang benderang bocornya di mana, pelakunya siapa gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menurut saya baik evaluasi ini melibatkan publik gitu. Jadi publik sebagai pelaku karantina atau orang yang pernah melihat begitu ya, atau teman-teman yang selama ini pernah menjadi korban tetapi tidak sempat bicara seperti yang saya sampaikan, itu harus didengarkan gitu. Karena pengalaman kami juga pernah mendampingi teman-teman pekerja migran terpaksa lari baru beberapa jam tinggal di karantina dan diketahui petugas dibiarkan saja gitu. Artinya ini kan ada pembiaran juga gitu. Jadi menurut saya itu yang terakhir ya ke depan harus didorong ada transparansi gitu ya, sebagai salah satu kunci untuk bagaimana ke depan tata kelola ini diperbaiki bersama-sama gitu. Baik, Pak Abraham, tata kelola apa yang akan dilakukan, diperbaiki oleh PHRI? Pak Maulana? Oke, kalau kami sebenarnya kami mendukung ya dengan dengan perintah Presiden untuk mencari siapa oknum di dalamnya. Karena gini, jangan kita nanti kan melihatnya pada saat proses karantina tuh hotel saja gitu loh. Padahal hotel itu sebenarnya tempat titipannya orang gitu. Jadi tidak semua proses itu tanggung jawabnya ada di hotel. Dan aturan regulasinya pun dibuat oleh pemerintah itu sendiri kan gitu. Jadi kami berharap memang mesti detail dan diinikan juga. Nah kemudian juga kami harapkan kita juga harus bijak ya dalam menerima laporan. Apakah laporan ini karena psikologi tamu yang sudah kesal di karantina dan seterusnya. Sehingga yang naik ke media itu rata-rata juga nggak semuanya benar gitu loh. Ya kan ini yang kita mesti lihat gitu. Sebenarnya sama kayak tamu Ukraina kemarin kan. Tamu Ukraina itu kan belum tentu betul soal gitu. Fasilitas hotel itu akan tetap diperbaiki, akan oh iya menjadi pasti, masukan, kita ya, pasti akan perbaiki itu. Nah itu yang akan kami tunggu kritikan-kritikan itu. Tapi di luar itu juga harus diteliti. Jangan sampai image hotel jadi rusak hanya karena laporan kekesalan itu gitu. Oke, baik, itu catatan dari PHRI. Catatan dari Bang Melki seperti apa? Yang pertama tentu semua alur dari mulai masuk ya, keluar dari pesawat sampai dengan keluar dari hotel ataupun tempat karantina itu harus dibikin sederhana dan mudah dipahami. Ya, itu penting karena awal-awal kita urusan pandemi ini tuh kayaknya model penjelasan publiknya lebih terang, kok sekarang agak mulai kurang terang nih penjelasannya saya lihat ya, terutama kaitan karantina ini. Ini satu pertama soal menyangkut mulai keluar pesawat sampai dia keluar dari hotel ataupun wisma ini harus dibikin terang. Yang kedua, yang penting adalah biar publik juga melihat bahwa ini bukan sekedar kentut ya, tercium baunya tapi tidak jelas dari siapa. Memang masih ada yang kemudian ditemukan dari peristiwa ini. Siapa-siapa yang terlibat itu harus kemudian dapat sanksi tegas. Dan yang ketiga, biar publik juga punya harapan, Mbak Silvi, adalah harus ada sebuah proses di mana tata kelola yang kemudian salah ini diperbaiki dan juga
harus ada ini ya, kerelaan kita untuk mengatakan memang kami salah gitu. Mengakui kesalahan. Dan kemudian Oke. kita perbaiki, jangan sampai kemudian Baik. semuanya bertahan nih, bukan salah di tempat saya nih. Nah, ini kan, jadi kita mau Oke. gimana memperbaikinya? Pak Abraham merespon apa yang disampaikan oleh Bang Melki? Ya menurut saya sih sebagaimana Pak Presiden baru tadi malam menyampaikan bahwa saat ini Indonesia sedang menghadapi lonjakan kasus. Angka hari ini sudah berapa? 27.000. Nah, karantina itu adalah salah satu upaya pencegahan dari semakin banyaknya kasus. Untuk itu, supaya kita bisa melewati pandemi ini dengan baik, maka kata kuncinya adalah gotong royong. Baik pihak petugas harus menyadari bahwa jangan cari-cari celah, jangan cari-cari cara. Ini Pak Presiden udah tegas nih ke Pak Kapolri nih. Ya, oke. Udah deh, jangan cari gara-gara lagi. Gotong royongnya jujur ya, bukan gotong royong nyari duit bareng-bareng ya. Bukan, gotong royong jujur. Oke. Tapi bagi masyarakat juga patuh. Tadi kan tuh dari Mbak Anissa bilang nih, beberapa migrannya menyampaikan bayar. Lah berarti kan ada yang mau bayar juga. Pihak masyarakat tolong sadari, karantina ini tujuannya bukan hanya untuk melindungi diri Anda, namun melindungi seluruh masyarakat Indonesia yang ada di dalam negeri. Baik, oke. Catatan terakhir dari Dr. Daeng. Ya, tadi saya setuju itu kalimat terakhir. Jadi kita apresiasi lah Pak Abraham kalau kita dianggap bagus melebihi Amerika ya, karena kita jebol terakhir gitu kan. Ya akhirnya juga jebol juga. Tetapi kalau menurut saya cara pandang kita sebenarnya bukan juara-juaraan di situ karena kita jebol terakhir, tapi tadi semangat melindungi itu. Jadi karantina kembalikan semangat untuk melindungi masyarakat kita supaya tidak terkena sesuatu yang agen yang membahayakan bagi masyarakat kita. Nah, saya setuju tadi yang terakhir nih, setuju yang disampaikan Bang Melki. Memang kalau kita ingin memperbaiki tata kelola, mungkin dari masuk itu mengantar sampai hotel itu PIC-nya ternotifikasi dengan baik. Dengan sistem mungkin ya, supaya jelas nih tanggung jawab dan kalau ada bocornya jelas ketahuan. Gitu. Kalau itu jelas, saya kira nanti lebih terpantau, awasi. Perbaikan tata kelola ya. Terima kasih Dr. Daeng, Bang Melki, Mbak Anis, Pak Abraham dan juga Pak Maulana. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Kontroversi hari ini. Pemirsa, demikianlah Kontroversi episode Berangus Mafia Karantina. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Kita jumpa lagi di Kontroversi minggu depan.